Ya pemirsa, polisi periksa Christophorus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, selama 2 jam lamanya terkait kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Christophorus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christophorus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christophorus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman bapak-bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam. Dia tidak nikah, Mam. Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah pilot PT AMA Nicholas yang menjadi korban penembakan KKP di Kabupaten Yahukimo, Papua tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya Amerika Serikat setelah disemayamkan sementara. Jenazah pilot PT AMA Kapten Nicholas Goselin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan repatriasi jenazah Kapten Nicholas dengan pengawalan ketat petugas. Jenazah Kapten Nicholas rencananya akan disemayamkan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya di Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, setelah berhasil evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Goselin, PT AMA disemayamkan. Penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Goselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehei, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, 1 ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest, tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup.
karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI HBMA dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI HBMA menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personel dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Ini patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, korban ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban diketahui bernama Bribda Nopandri Ramadana. Berdasarkan keterangan Basarnas Palangkaraya, jenazah korban ditemukan sekitar 36,4 km dari lokasi awal saat dinyatakan hilang. Kondisi jenazah sudah membengkak, diperkirakan telah beberapa hari berada di dalam air. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan autopsi.
Kemudian akan dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Katingan untuk dimakamkan. Iya no pantri ini. Iya no pantri ini. Rumah Ibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan juga penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Ibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal, Selatan Polres Tegal Kota, di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri-istrinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Berarti tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengar itu ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih. Masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kaget saya, ada orang begitu kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Sendiri. Sementara itu anggota Polres Tegal Kota, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam insiden ini, ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang diduga menjadi korban penyiksaan dan penyiraman air keras oleh suami sirinya yang merupakan oknum polisi. Pihak keluarga meminta keadilan dan berharap kasus tersebut dapat diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Saya berdiri itu saya hatinya terluka Pak. Mending badan saya dipukuli, hati nggak bisa dihadap Pak. Saya hatinya sakit Pak. Hancur Pak, saya sebagai orang tua Pak. Minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang bisa minta tolong Allah aja. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat kondisi anaknya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya. Kondisi tangan, kaki, dan punggung yang nyaris sepenuhnya tanpa kulit mengeluarkan cairan yang menempel di pakaian korban penganiayaan oknum polisi. Luka tersebut diduga akibat disiram air keras saat korban dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu.
Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan juga akibat kebakaran tabung gas. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Ya Allah, yang saya seorang ibu dia masih pakai pakaian mas, lengket mas, telanjang anak saya mas, sama kata dokter minta foto, bu boleh dok, saya nyaksi saya sendiri mas, saya sendiri pribadi nih, ibu yang baru datang anak saya lukanya udah lenyir kayak air liur tuh, nempel kabeh sini nih masih badan. Itu pertama kali ngelihat? Saya lihat di rumah sakit Pelabuhan. Wah saya marah ya, seorang ibu juga nggak marah, muncul mas, saya marah dong. Nggak ada habisnya kalau udah diomongin saya bisa mas. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 menjadi kuasa hukum korban mengawal perjuangan mencari keadilan dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka dipukul, diketok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam, banyak. Itu belum lagi luka bakar apa kan? Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Diketahui terduga pelaku sudah diamankan Polda Jawa Tengah, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum korban berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Diketahui penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan anak korban yang masih balita. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Saya bisa punya Allah, yang saya minta cuma Allah aja. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemandangan kabel semrawut terlihat jelas di sepanjang trotoar di Pademangan, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak keindahan, kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan karena kondisi sejumlah tiang yang miring rawan roboh. Sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Nampak juga kabel utilitas dari berbagai jaringan ini semrawut di atas trotoar jalan hingga menjuntai di atas para pengendara. Para pengguna jalan pun khawatir tertimpa saat melintas di bawahnya. Apalagi posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya pantau kan bahaya nih, nanti mungkin ada mobil lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Lebih
diperhatiin lah. Tiang-tiang kayak gini kan sering juga kalau jatuh. Beruntung, salah satu operator kabel utilitas yang mendapat laporan langsung berusaha memperbaiki sebelum memakan korban. Bahkan akibat kabel utilitas semrawut, dilaporkan sejumlah kendaraan besar sempat tersangkut. Awalnya sih kayaknya kena kontainer, jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya tower gate juga kena tiangnya. Pada mau roboh ya, Pak? Mau roboh. Nah, ini tiang abang ini ada berapa tiang? Ada satu, Pak, dari Bali. Bali satu. Nah, tiang-tiang lain kan ini juga pada mau roboh semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh, itu mah provider yang lain, Pak. Oh, belum. Bukan tiang kita. Jadi ini benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang, ya. Oh, yang lain belum ya? Yang lain belum. Oh, gitu. Ini pada kabel-kabelnya juga kabel semraut gini nggak tahuan ya? Kabel kita sih, Pak, itu, Pak. Kalau kabel kita mah udah naik di atas. Oh, udah digulung di atas. Gitu. Ini tiang yang punya ini juga udah mau roboh juga ya? Udah mau roboh juga. Makanya langsung dibenerin? Langsung diperbaiki. Gitu. Karena ada laporan aja. Ada laporan ya? Warga berharap segera adanya perbaikan permanen agar jalan dapat dilintasi dengan aman. Dari Jakarta, Rizky Palubi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, semrawutnya kabel utilitas dari berbagai jaringan di atas trotoar yang sangat mengganggu dan bahkan membahayakan bagi para pelintas, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Muharlin bersama juru kamera Jaka Samsa di Pademangan, Jakarta Utara. Selamat siang Muharlin, bagaimanakah informasi terkini kabel yang menjuntai di sana? Silakan. Ya, selamat siang Indra. Untuk terkait dengan kabel semrawut yang ada di Jalan Gunung Sahari, tepatnya di tidak jauh dari halte Transjakarta Pademangan Jakarta Utara ini masih kondisinya masih semrawut dan juga terlihat acak-acakan, dan hingga saat ini juga belum ada penanganan dari pihak-pihak terkait. Dan bisa saya jelaskan Indra dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini bisa kita lihat sendiri Indra dan juga pemirsa, ini kondisi terkini dari kabel-kabel dari utilitas dari berbagai atau sejumlah operator yang sampai siang hari ini masih terlihat acak-acakan begitu, dan nampak belum ada penanganan dari pihak-pihak terkait. Hal ini tentunya dapat atau sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas, khususnya para pengguna jalan yang mana tiang dan kabel-kabel ini berada tepat di atas trotoar, tempat pejalan kaki begitu, dan ini ada salah satu tiang yang kondisinya miring dan condong ke arah jalan raya, dan ini juga tentunya sangat membahayakan jika mana tiang suatu saat bisa roboh dan ini akan menimpa pengguna jalan yang kebetulan melintas begitu. Dan sampai dengan hari ini juga memang belum ada penanganan dari pihak terkait dengan kabel semrawut dan juga siapa dari operator mana kabel-kabel yang masih terlihat semrawut ini, yang mana hal ini tentunya membahayakan bagi pengguna jalan, dan tentunya diharapkan dengan terkaitnya keamanan dan juga keselamatan daripada masyarakat ataupun khususnya pengguna jalan yang melintas di jalur Gunung Sahari Pademangan Jakarta Utara ini, diharapkan dari pihak-pihak yang terkait diharapkan agar bisa segera membenahi begitu kabel-kabel yang semrawut ini, dan tentunya ini sangat membahayakan bagi sejumlah masyarakat yang melintas. Indra. Baik, terima kasih Muharlin, semoga lekas diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab. Terima kasih Ahmad Muharlin bersama juru kamera Jaka Samsa telah melaporkan langsung dari Pademangan, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Muharlin. DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang LGBT. Informasi saat lagi di Studio Siang.